Haleluya, shalom keluarga Allah blessing. Saya undang Bapak Ibu untuk bagi berdiri bersama-sama. Keluar dari kursi, berikan salam kanan kiri, katakan Anda cantik dan ganteng hari ini. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita memulai, yuk kita sama-sama satu di dalam doa. Kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, bersyukur berterima kasih atas kesempatan yang kami peroleh untuk kami Tuhan boleh bersama-sama bersekutu, memuji dan menyembah-Mu di tempat ini. Kami boleh ada Tuhan hari ini semuanya karena anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam satu nama yang kami sembah, satu nama yang hebat, satu nama yang dahsyat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Mari berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Dengan antusias kita pujikan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Dengan antusias kita pujikan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Come on. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Sekali lagi terpujilah Tuhan. Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Come on, perkasa. Haleluya. Katakan Yesusku dahsyat. Sekali lagi beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Dia tiada tandingannya.
perbuatannya yang heran, katakan tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, Kau kekal selama-lamanya Tuhan. Come on. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Kerajaan Tuhan Yesus tak tergoyahkan, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari tos kanan kirimu katakan, Yesusmu hebat, Yesusmu dahsyat, Dia Allah yang tak tertandingi. Come on, haleluya. Semua jemaat keluarga Allah Blessing adalah jemaat yang diberkati Tuhan yang luar biasa. Hey, 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 hey. Mari katakan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Serukan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya melihat wajah-wajah yang glowing. Glowing karena Tuhan memberkati. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuki firman Tuhan. Mari kita sembah Dia Bapak Ibu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kinarala barala 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 rashikinarala barala barala. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari tenangkan hatimu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan
bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Kasihmu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung dengan, kami mau melekat kepadamu Tuhan. Sebab firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku.
Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya tiada yang mustahil bagimu dan kami percaya kita lebih dalam. Ku yakin saat kau berfirman, Amin, amin. ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Haleluya. Ku aman karena kau menjaga. Glory, haleluya. Ku kuat karena kau menopang. Thank you, Lord. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Yes. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita sembah. Sekali lagi lebih dalam, lebih dalam. Bebaskan rohmu. Biar terhubung. Semua fokus dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya Dia kita bergantung. Hanya Dia kita berharap. Kira lama takara lama sekira lama 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 lama. Haleluya. Haleluya. Bagi Tuhan Tak ada yang mustahil. apapun masalah hidupmu, apapun ketakutanmu, apapun yang menjadi pergumulanmu, pujikan pujian ini dengan segenap hatimu dan rohmu terhubung dengan Tuhan. Di mana ada roh Tuhan, di situ ada kebebasan.
Engkau dimerdekakan. Oh, sekali lagi. Ya. Yes. Yes. Lawat kami Tuhan. Jamah kami. Mujizatnya Disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. ku diangkat Dan dipulihkannya. ku Dan yang diangkat dan dipulihkan. Berikan tepuk tangan yang panjang. Lebih panjang lagi katakan haleluya. Katakan glory. Sungguh hati kami penuh luapan syukur Tuhan. Kami menyadari, sungguh-sungguh kami menyadari hati yang paling dalam. Semuanya datangnya daripadamu. Semuanya adalah milik-Mu Tuhan. Dan semuanya Tuhan kembali kepadamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami miliki. Semuanya Tuhan oleh karena kasih karunia yang Kau limpahkan kepada kami. Sebab itu Bapa, sore hari ini kami rindu sekali Tuhan. Lebih mengenal Engkau lewat kebenaran firman-Mu. Urapi kami pada minggu-minggu pertama dari tahun 2026 ini. Sehingga menjadi bekal kami Tuhan. Masuk Tuhan dan boleh kami melihat kasih karunia. Kemenangan demi kemenangan. Sehingga kami boleh menyatakan di dalam dunia ini. Bahwa hanya satu nama. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Dalam nama Yesus urapi kami tidak terkecuali. Haleluya. Semuanya berkata Amin. tepuk tangan panjang. Jangan duduk dulu saudaraku. Ya, kasih salam kiri kanan. Saya juga menyapa yang streaming ini. Nggak tahu streaming ini katanya ada error ya. Tapi nggak apa-apa, kita kasih salam kiri kanan. Ya, selamat beribadah. Haleluya. Haleluya. Yes. Silakan duduk saudaraku. Shalom. Ada sukacita? Iya. Tahun baru banyak yang sudah datang dari luar kota, banyak yang dari luar pulau. Cuma Pastor Yosua tok saya ditinggal. Pergi Shanghai saudaraku. Bapak dikongkot badai lungo saudaraku. Iya, tapi memang sudah lama dia pesan tiket, ya tiket promo ya. Jadi dia berangkat satu keluarga, ndak ikut tur, berangkat sendiri. Sekarang ini anak muda senengnya berangkat ndak pakai tur. Ndak sana bebas ya sini. Cuma kemarin telepon saya, "Pak, aku kesasar gak karo-karo." Loh kok iso? Saya lupa ngasih tahu dia, gitu loh. Dia pakai Google Map. Nah, Google Map di China itu, aduh, ndak dipakai saudaraku. Jadi saya pernah no Guangzhou, padahal saya itu turun di Beijing Lu gitu ya. Jalan raya Beijing Lu namanya. Ya. Saya mau istri saya biar duduk dulu, tak cari isi no mana gitu. Saya disuruh sama Google Map itu jualan, lurus jualan. Terus katanya kurang 5 menit jualan, katanya kurang berapa menit. Waduh, setengah mati, setengah jam saudaraku. Terus saya mikir, wah kok aduh setengah mati sih, ya. Saya kembali, kasihan istri saya kan. Saya kembali, yang gak ngerti yang aku yang, wis, Pak Gojek aja lah. Ini naik Grab gitu. Ya, saya naik Grab. Saudara tahu ternyata saudaraku. Belakang itu tempatnya hotel saya saudaraku. Terus mau begak karu-karuan saudaraku. Lah Yosua juga gitu. Kemarin, "Pak, aku golek Starbucks, Pak. Ini paling gede no Shanghai gitu." Jalan Google Map saudaraku. Saya lupa beritahu dia, Google Map enggak payu no salah saudaraku. Jualan, waduh,
anakku loro-loro pegel kabeh, gak tutuk-tutuk. Wis ayo mulai gitu saudaraku. Lalu istrinya dengan dia itu pulang. Loh, iki lah dalan sing nang hotelku. Loh, iku lah Starbucks. Ternyata ya GPS apa? G goblok pasti nyampe katanya ya. Ternyata kalau pakai Google Map loh di Cina gak nyampe podo goblok ya saudara ya. Tapi saya percaya kalau bersama Yesus tidak pernah tidak nyampe, pasti nyampe surga. Tepuk tangan nyamanya buat Tuhan, haleluya. Baik Bapak Ibu yang kasih, saya minta dibukakan dulu ya. Nah sebelum saya mau buka PowerPoint, Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ayat 8 yang akan kita baca berbarengan ya. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ayat 8. Cepat saja ya. Sudah bisa dibukakan tolong? Ya, Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ayat 8. Saya bacakan, saudara simak perlahan-lahan ya. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. 2. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. 3. Setiap tempat yang akan apa? Diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. 4. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, Yanusia Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan apa? Sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung dan kemanapun engkau pergi. 8 sama-sama, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan menjadi berhasil dan haleluya. Perjalanan kita bersama Tuhan di dalam dunia ini sampai nanti ketemu Tuhan di kerajaan sorga akan menjadi berhasil dan beruntung kalau kita, apa saudaraku, memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Haleluya. Bapak Ibu yang kekasih, sebelum lebih dalam lagi, saya ini waktu pertama kali dapat firman ini saudaraku ya, saya ini Tuhan, Yosua ini masih muda, belum pengalaman sama sekali. Nek Musa pengalamannya banyak saudaraku, dari Mesir sampai lari, sampai dipanggil Tuhan, dan dikatakan dia nabi besar, memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Tapi Yosua masih muda. Apa yang menjadi pegangan Yosua? Kok sampai berhasil? Saya mau sampaikan dengan saudara. Saudara dan saya sama seperti Yosua. Kita nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa. Saya percaya saudara kalau dapat sekolah teologi, saudara sekolah Alkitab, yes, saya senang. Seperti Yosua, ya, anak saya, ya, dia rindu untuk mengerti firman Tuhan lebih. Silakan. Tapi saudaraku, ya, itu bukan harus demikian. Tetapi Alkitab saja yang mencatat, ya, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Jadi kuncinya itu ternyata
kalau kita menerima janji Tuhan. Katakan menerima janji Tuhan. Nih, seperti aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Yang penting itu janjinya Tuhan. Bukan soal pengalaman, pengalaman penting, menunjang. Tetapi kalau tidak janjinya Tuhan, tidak ada pengalaman, tidak ada firman Tuhan, tidak ada janjinya Tuhan, maka kita pasti muter-muter tidak karu-karuan. Pasti kesasar, betul apa betul? Tapi kalau ada janjinya Tuhan, kita pasti berhasil. Alkitab ialah firman Tuhan. Alkitab ialah firman Tuhan, tidak berisi firman Tuhan. Jadi kalau saudara mau berhasil, mau tidak mau saudara membaca dan merenungkan firman Tuhan. Setiap hari. Dan saya mencatat saudaraku ya, orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh, waduh manfaatnya luar biasa. Mau tak baca no ya, cepet aja saudaraku ya. Ya, ini survei loh saudaraku, bukan saya ya. Orang yang beribadah, ya hidupnya itu mengalir. Katakan hidupnya mengalir, nggak sumpek. Ya, tapi kalau tidak beribadah separuh-separuh, hidupnya kering. Halo, kalau ada yang hidup kering bertobat, harus kembali. Kalau beribadah dijaga Tuhan, oh saya yakin 100% Immanuel menjaga saudara dan saya. Kalau tidak beribadah, mudah jatuh. Betul loh ini. Oh betul, sangat betul. Ini survei. Ya. Kalau beribadah karakternya dibentuk. Tadi pagi sudah kita belajar. Ngomong. Ya. Kalau beribadah karakternya dibentuk. Kalau ngomelan gak tadi ngomel. Kalau sumpek gak jadi sumpek. Kalau kecewa gak jadi kecewa. Kalau putus asa gak gampang putus asa. Karena kita punya harapan. Janjimu seperti fajar. Ngomong baik ya, ojo ngomong tok lho kon. Ojo nyanyi tok lho ya. Alamono lho ya. Ya. Loh, saudaraku saya ini ngalami saudaraku. Tanpa Tuhan dah mungkin saya bisa berdiri ini, teman-teman saya di sini semua ini. Bapak Paul Heri ini ya saudaraku, teman dari masih anak saya kecil ini Joshua ini ketok ling-ling kok sini, ku anakmu dah. Urapannya kok kenceng jadi itu. Iya, kalau kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, itu ada keintiman dengan Tuhan saudaraku ya. Beda. Ya, sebab itu beribadah sungguh-sungguh. Amin. Ya. Halo. Nah, kalau kita beribadah, hidupnya terarah. Katakan, orang yang beribadah, hidupnya terarah. Kalau tidak beribadah, pasti mengkok kono, mengkok gini gitu saudaraku ya. Ya. Kalau tidak beribadah, karakternya rusak. Ya. Hidupnya ngawur. Ya. Kok ini paling seneng ini ya. Saya juga paling seneng ini, yang terakhir ini. Kalau yang beribadah, berkatnya berlanjut. Kalau saya ngomong amin, iki ketara kakek nonton berita ini saudaraku ya. Tahun 26 perang terus ya saudaraku ya. Dikatakan berkatnya berlanjut. Ya. Saya terlalu yakin berkat Tuhan itu, tadi pagi saya sampaikan, ya berkatnya Tuhan itu tidak pernah habis-habisnya. Sorga tidak kehabisan stok. Mungkin saudara pernah jatuh, mungkin saudara kena makan orang. Percayalah, asal saudara sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya. Tuhan tak pernah ngurangi. Gampang bagi Tuhan memulihkan saudara. Loh saya tidak teori, saya sudah ngalami kok saudara. Pak Paul yang ngalami saudara. Total habis. Ya. Tapi begitu bertobat, Tuhan pulihkan. Bukan saya dalam kondisi bangkrut saya bertobat, enggak saudaraku. Saya bertobat iya, tapi bukan langsung saya jadi pendeta full time, enggak saudaraku. Saya
tetap jadi pengusaha. Saya nyicil utang sampai lunas semua, saudaraku. Dan saya tahu persis, itu bukan kemampuan saya. Dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Apa? Pasti? Pasti? Ya. Saya nggak tahu. Saudara kena makan orang, enggak kemakan orang, saya nggak tahu. Tapi saya tahu persis. Allah tidak akan berkata, salahmu Dewi, enggak pernah. Oh, saya bangga punya Allah yang demikian. Kenapa itu hanya mengarahkan kita, supaya kita fokus sama Tuhan. Kalau Tuhan memberkati Allah, saya mau katakan, Tuhan menyembuhkan penyakit panu dengan penyakit kanker, podo gampangi. Gak percaya? Ya, tapi kalau saya panu, habis doa, cepet cari kalpana. Loh iya toh Pak yo, ojo soro-soro lah. Iya, saya udah ngajari saudara, elek saudaraku. Tapi kalau saudara sudah ya percaya dengan Tuhan. Pak Bin tadi pagi saksi. Cancer. Tahun 24 Pak Bin ya. Tahun 24, naik kapan-kapannya biar saksi lagi. Tahun 2024. Pergi Malaysia Pak, dioperasi 3 kali. Dalam tempo 1 minggu atau 1 bulan. 1 minggu dioperasi 3 kali Pak. Sampai nyawa ini. Sampai halusinasi Pak. Anak-anak yang mantune putune teko kabeh. Bojone sampai bingung gak ono. Hampir mati saudaraku. Tapi saudaraku, Tuhan adalah Tuhan. Dan saudara tahu, sudah 2 tahun ini, periksa. Katanya dokter Malaysia, kansernya tinggal 1%. Saya katakan, saudara semuanya punya kanker loh. Semua punya. Iya. Tapi tidur. Gitu loh. Imun saudara, daya tahan saudara, ya masih mampu. Tapi kalau saudara stres dan lain sebagainya, itu begitu bangun saudaraku, 1%. Begitu dia Pak Bin maunya kemo, ya kamu harus kemo. Ya, tadi dia mau kemo tapi kemo nak Malaysia karena bolak-balik Malaysia saudaraku ya. Ya, akhirnya beliaunya pulang Surabaya bilang, saya mau kemo Surabaya. Kemo enggak apa-apa sama saja. Iya, Yesus dia sama. Ternyata saudara begitu di Surabaya dilihat, loh kamu harus kemo. Saya lihat ini tinggal 5% loh. Malaysia tinggal 1%, no sini tinggal 5%. Loh, tiba cuma ya namanya dokter cuma kira-kira dok. Betul. Tapi bersama Tuhan, pilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan. Berat badannya itu dulu 80 sekian, 80 saudara. Waktu habis operasi tinggal 48. Karek balung ambek kulit gitu. Begitu pulang, ya enggak sampai sebulan. Saya kaget doa malam saudara. Sekarang sudah dipulihkan. Sekarang berapa Pak Bin? 77. Dipulihkan kembali. Badannya atas saudaraku. Saya kalah atas saudaraku. Iya. Berikan tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Iya. Ya. Berkat Tuhan tidak pernah putus. Sebab itu yang penting saudara sudah punya janji Tuhan. Ya. Saudara sudah firman Tuhan. Yosua tidak pengalaman, tapi Yosua punya firman Tuhan. Selain itu apa saudaraku? Kalau saudara baca 5. Ya. Bahwa Tuhan berkata, setiap tempat yang kau injak akan kuberikan kepadamu. Katakan setiap tempat. Ngerti arti ini saudara? Saudara diberikan kemenangan dalam setiap aspek kehidupan saudara. Tidak sebagian loh. Setiap tempat yang kau injak akan kuberikan kepadamu. Tidak peduli. Tidak peduli saudara berkebun, tidak peduli saudara menyawah, tidak peduli saudara ikut orang. Tapi kalau saudara percaya janjinya Tuhan, Tuhan berjanji sudah memberikan kemenangan. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Angkat tangan kan saudaraku. Letakkan di atas kepala saudara.
Dengan iman percaya deklarasikan bersama dengan saya. Dalam nama Yesus, saya percaya, saya orang yang beribadah, saya takut akan Tuhan. Saya adalah orang yang diberkati Tuhan. Diberkati berlimpah-limpah. Saya sangat disayang Tuhan. Dan saya diurapi Tuhan. Diurapi kemenangan demi kemenangan. Dalam nama Yesus, saya terima, katakan saya terima kemenangan ini, berkat ini, dengan iman percaya. Amin. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Deklarasikan setiap saat, jangan hanya seminggu sekali. Ya. Tadi pagi saya juga ngomong saudara, usia saya 72, 73 jalan. Ya, nikah 51 tahun. Loh, aku heran. Nek bengi lo mesti tangi saudaraku. 1:30. Tidur lagi jam 3 bangun. Ayo, kira-kira nek wong-wong umur-umur ngalami ndak? Gak ngalami? Ngalami. Nek gak ngalami itu bohong. Ndak jujur. Pasti ngalami. Bangun. Nah, ini yang saya sampaikan dengan saudara. Semua. Jadi saudara tidak perlu bingung. Dan jangan khawatir, jangan cemas. Nek gak sok turu, ya saudara ada pendeta mau berdoa, iya berdoa. Meskipun saudara tidak berdoa delosor, belum berdoa Tuhan tahu juga saudara. Saya terus, nek bangun, dulu cemas, tapi sekarang tidak cemas. Saya ngomong gini, semuanya baik-baik saja. Tuhan menjagai aku karena aku biji mata Tuhan. Terus tak omong no. Sesuai itu rumahnya. Kok tangi mana saudaraku? Kebelet pipis. Ya enggak apa-apa, bangun lagi saudara. Tak omong no mana. Nah, saya pernah sharing waktu saya di Malaysia. Ya saya pendarahan gigi saya habis implan, pendewaran. Cuma turun jam, Mbak. Saya mau bangun istri saya kasihan. Bangun anak saya kasihan. Waduh, jadi saya itu bolak-balik kapas itu banyak sekali saudara. Ya, tapi heran, sekalipun saya tidur 2 jam, besok itu seger. Saya bisa jalan-jalan sama istri saya. Lalu saya tahu, oh iya, hati yang gembira, yang manjur, amin. Iya, jadi hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Kalau saudara mau awet muda, wes ya gak apa-apa saudara facial. Yang penting saudara tertawa, tersenyum. Ya serius loh saudara, tersenyum. Coba lihat Pak Henry, wah biar sama ini Pak Bin barang. Hati yang gembira, obat yang manjur. Percayalah, Dia memelihara kita. Nah, yang mau saya tekankan di sini saudaraku, apa sih yang harus kita lakukan? Ya, Tuhan itu bukan hanya memberi tapi tidak memberi jalan. Diberi jalan. Ayo, ya, masuk kita sekarang saudaraku. Ya, cepat ya. Kebiasaan firman membuka masa depan. Yosua 1:8. Ayo baca lagi. Yosua 1. Kita baca saja. 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi apa? Renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan menjadi berhasil dan engkau akan beruntung. Engkau akan menjadi berhasil, engkau akan beruntung, kesehatanmu akan berhasil, ya. Rumah tanggamu akan berhasil, bisnismu akan berhasil, pelayananmu. Ya, kalau engkau memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Saudaraku, Alkitab ialah firman Allah. Jadi seringkali saya ngajak saudara, ikuti ya saya katakan ya. Katakan apa yang Tuhan katakan. Lebih keras, 2, 3. Jangan katakan apa yang Tuhan tidak katakan. Katakan tentang rumah tanggamu. Ayo ngomong, katakan tentang rumah tanggamu. Apa yang Tuhan katakan? Katakan tentang bisnismu. Apa yang Tuhan katakan?
Katakan tentang kesehatanmu. Apa yang Tuhan katakan? Artinya begini saudaraku. Alkitab mengatakan, ya, saudara yang percaya kepada Tuhan, di tangan kanannya itu umur yang banyak. Di tangan kirinya itu kekayaan dan kemuliaan. Katakan itu. Jangan katakan yang lainnya. Aduh, aku wis tuwe, boyoku loro kabeh. Akhirnya turu linu, apa nek adem ngene. Ya itu, karena saudara mengatakan yang demikian, apa yang mendominasi pikiran saudara, itu jadi. Iya apa iya? Siapa itu namanya? Ayub. Apa yang khawatirkan, apa yang kucemaskan, mendatangi aku. Sebab itu saudaraku harus ditolak. Usia memang ada, itu cuma angka. Ya, saya bersyukur Tuhan kasih saya anugerah. Ya, sekalipun saya usia 72, 73 jalan saudaraku. Kemarin sama Pastor Yongki ya, waktu di Malang itu 5 kali khotbah. 5 kali khotbah saudara, 1 hari itu minggu tok. Ya, di GPI Suropati. Tadi malam hari Rabu ya, yuk. Nah, saya ke Mojokerto. Ya memang sekali khotbah, tapi saya sangat antusias. Pastor Yongki berkata gini, "Kok Gun, umurmu sakmene kon ijek staminamu kaya ngono. Waduh itu luar biasa." Dulu saya tahu. Bukan karena kuat dan gagah. Tapi saya melakukan apa yang Tuhan katakan. Saya enggak mau ngomong tuwek, saudaraku. Wis tuwek iki, weh. Karek wis kata terusno saudaraku ya. Ya. Dan saya percaya selama kita manut dengan janjinya Tuhan. Ya. Karena firman Tuhan berkata, aku datang untuk memberikan hidup, bukan memberikan kematian. Aku datang untuk memberikan hidup dan berkelimpahan dalam segala hal. Yohanes 10 ayat 10. Tapi ada pencuri. Siapa pencuri itu? Iblis. Hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu kerjanya setan. Ya, loh ya Pak, aku sungguh-sungguh loh Pak. Mari aku kongsi ambil kocokku Pak. Kocokku Kristen Pak. Keneja Pak aku Pak. Ojo nyalano Tuhan. Iya toh. Sudahlah kalau saudara memang benar saudara. Di dunia tidak ada bisnis yang tidak ada risikonya apa ya? Apa? Tapi asal saudara tetap dalam Tuhan. Oh, seperti saya katakan. Tuhan memulihkan penyakit kanker dengan penyakit panu podo gampangi. Podo membalikan telapak tangan. Dan saya tahu persis Allah saya tidak pernah berdusta. Next. Ayo baca. Habit yang membawa keberhasilan ilahi. Kebiasaan itu akan membawa kita menjadi berhasil. Ya bukan hanya soal materi saudaraku ya. Tapi berhasil di dalam kehidupan kita mengiring Tuhan. Karena tujuan kita kan bukan di dunia. Tujuan kita kekal. Ya apa ya? Yang muda-muda ya Pak. Tapi aku ya masih butuh Pak. Iya saya tahu saudaraku. Saudara butuh rumah, butuh nikah, ya toh, butuh beli mobil, ya toh. Itu pasti Tuhan tambahkan. Loh, cari kerajaan? Iya dong. Cari kerajaan Allah beserta kebenarannya. Ojo ngawur saudaraku. Maka semuanya itu apa? Kabeh. Pasti Tuhan diberikan kepada kita. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Ya. Nah, yang kedua, ini sudah saya singgung tadi, ya. Kebiasaan memperkatakan firman. Katakan bersama saya. Kebiasaan memperkatakan
Firman. Pertanyaan saya, apakah yang saudara katakan setiap hari? Saudara, banyak orang tanya saya, Kok Gun, aku lah urusi kesaksianmu Kok Gun. SMP kelas 2 gak lulus, gak sholat teologi ya. Tapi aku nek ndelok khotbahmu lho Kok Gun. Kok ngalah-ngalahi? Loh itu bukan saya loh, saya ini cuma saudaraku, saya tidak membanggakan diri saya ya. Saya katakan, saya ini cuma begitu bertobat, ya. Mau cerai dengan istri, anak 4 masih kecil-kecil, Yosua belum lahir, ya. Makanan saya tiap hari itu firman. Setiap hari. Kamar mandi ada firman. Mau tidur, lihat, intinya bukan rumah saya loteng, tempat tidur saya itu atasnya itu saya buat ini tempat barang-barang. Saya jual konveksi gitu ya, nukang konveksi. Ya, rumah saya itu 3x10 nonggone mana namanya Kupang Manjaan. Saudaraku, kontrak lagi saudaraku. Ini ada firman Tuhan. WC ada firman Tuhan. Begitu saya jongkok, gitu ada firman Tuhan, saya baca. Lu serius? Saya jujur ya, di atas ya, tidak di atas tidak saudaraku. Ya. Saya punya sepeda motor, tak kasih firman Tuhan. Di mana-mana ada firman Tuhan. Ya. Itu membuat apa ini? Kita ini dipenuhi dengan firman. Kalau yang menguasai pikiran kita firman Tuhan, yang keluar pasti iya dong. Ya. Yang keluar dari mulut meluap dari hati. Sebetulnya manusia itu apa yang dipikirkan saudaraku? Ya, bukan kondisi. Kondisi bisa berubah. Tapi kalau kita penuh dengan firman, ada masalah. Tuhanku lebih besar dari masalah. Amin. Nah itu saudaraku. Masalah tetap ada. Ya, persoalan masih ada. Tetapi persoalan itu tidak akan mengikat kita. Sehingga kita sampai. Aduh saya prihatin. Ya kemarin saya dengar waktu pelayanan. Pak, enggak saya sebutkan namanya ya. Ada pendeta, saya tahu pendeta ini. Dia mari kena makan Pak 500 juta sama orang ditipu Pak. Gak iso khotbah Pak, moro-moro geledak ini Pak. Loh, ini hamba Tuhan loh. Masih kena 500 juta masih sampai mati sebetulnya. Gak ada masalah ya toh saudara. Pak Bin ini sampai mati saudaraku. Urip maneh saudaraku. Wah itu pendeta. Kok sampai kayak gitu ya apa ya? Kemarin tuh siapa ya di YouTube itu penyanyi itu kena bojo 3M apa 2M itu. Siapa? Jason. Ya Jason ya namanya ya. Kena bojo 3M ya 2M 3M. Sing bojo siapa? Mentore dhewe. Salahe dhewe. Ya sudah jangan nyalakan kiri kanan. Gak usah nyalakan. Bertobat aja, nanti Tuhan pasti berikan jalan terbaik. Amin. Dia tak pernah gagal, karena dia tak pernah lalai. Amin. Dia tidak pernah lupa janjinya. Ya, coba dia menguji kita. Perkatakan firman Tuhan. Ya. Next. Sudah dibacain tadi? Next. Nah, baca kira saudaraku. 2, 3. Keberhasilan tidak dimulai dari keadaan. Nah, ingat ya. Hidup saudara tidak bergantung dengan keadaan. Di desa, di kota, ya, pemerintahan apapun, ya. Keberhasilan tidak dimulai dari keadaan, tetapi dari apa yang keluar dari mulut kita setiap hari. Terus, get no. 2, 3. Siapa setuju? Katakan amin. Siapa setuju katakan yes. Berikan tepuk tangan banyak buat Tuhan. Lo ini jujur lo ini. Ya,
Kalau saudara mengatakan tiap hari mengatakan aku ini sial, aku ini bodoh, aku tidak ada harganya, aku dikucilkan sama manusia, dulurku dewek sok ndak sayang sama aku. Dengar, hidupmu tidak tergantung dengan semuanya itu. Hidupmu hanya tergantung pada siapa kau percaya dan mulutmu harus setuju dengan apa yang saudara imani. Iya. Waktu saya ini dulu kecil masih eling saudara. Ya memang saya nakal Pak. Ya, family mama saya ini suka nyolong saudaraku. Iya, karena mama miskin, nyolong tempe, nyolong tahu gitu loh. Iya, terus nggak ada sangu, uangnya mama tak colongi saudaraku. Iya, lo jujur. Tiba pendetaku biar maling ya. Biar. Ya, tadi semuanya itu saudaraku benci ambil aku saudaraku. Iya, saya masih ingat saya dirasani sama Uwak. Uwak itu Budi. Iya, saya dengar. Warnai Kopin, mama saya itu namanya Uipin yo. Warnai Kopin iki besok. Nek kata dibajingan dadi wong gendeng. Waduh, sakitnya iku nok gini saudaraku. Tapi luar biasa loh. Saya bertemu Tuhan tahun 82. Tuhan beda Pak. Coba gini. Engkau berharga di mataku. Engkau mulia. Aku Tuhan mengasihi engkau. Waduh, sampai saya ikut nangis aku. Aduh, Tuhan tuh hidup, amin. Dia tidak pernah menghakimi saudara. Bahkan yang mati membuktikan cintanya. Dia mati untuk saya dan saudara. Mangan ojo ngambul. Iya, engkau kedek senggol titik tersinggung. Wis gak kerja-kerjaan. Padahal kurang gereja ae. Saya kena YouTube pakai gereja ae kok. Enggak apa-apa saudara. Ya. Percayalah. Ya. Next. 2, 3. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemahkannya akan memakan buahnya. Wah, ini pasti diajar loh ini bahasa Inggris. Bahasa Inggris sampean. Bahasa Jerman. Sini ada yang bahasa Jerman? Nah, tak cari saudaraku ya. Saudara ikuti saya ya. Ya, kalau saudara bahasa Indonesia pasti hafal. Merem saudara hafal. Kadang-kadang karena hafal, saudara biasa saja. Tapi di Jerman, wah, saudara mesti masuk saudaraku ya. Dengan suara yang mantap. Ya, katakan bersama saya. Urip apa mati? Apa cari ini? Lambeku. Amin. Loh. Iya. Saudara sial karena yang menguasai pikiran saudara sial. Maka itu saya selalu berkata, halo orang yang diberkati Tuhan. Karena salam itu akan kalau tidak diterima kembali kepada saya. Yang suka katakan amin. Yang suka katakan yes. Tepuk tangan panjang buat Tuhan. Jangan katakan aku sial. Jangan katakan ini soro. Jangan katakan aku dari apa-apa. Jangan katakan semuanya itu. Yang berdiri di depan saudara ini SMP kelas 2 saudaraku. Kalau sini aku saudaraku. Tapi saya percaya Alkitab ialah firman Allah. Pasti jadi. Karena saya setuju, saya kumandangkan. Saya setuju, saya kumandangkan. Ini janjinya. Pasti dikenapi. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Roma 10 ayat 10. Ayo. 2, 3. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Perhatikan baik-baik. Manusia mempunyai skala waktu. Periode. Allah tidak punya periode. Ya, jadi keselamatan saudara terima itu kekal. Loh Pak, saya masih manusia Pak, saya masih bisa salah. Iya saya tahu saudara bisa salah, tapi kalau ditegur oleh Tuhan,
Ya, harus kembali pada Tuhan. Inilah gunanya kita dibersihkan dengan firman Tuhan. Karakter kita ini dibentuk oleh Tuhan supaya kita ini menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Yang suka katakan amin. Yang suka katakan yes. Berikan tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Pak, sibuk Pak. Iya, sibuk itu punyanya Tuhan atau punya saudara. Ayo. Waktu itu kan punyanya Tuhan. Dikala saudara sibuk moro-moro diangkat ya Pak. Enak Pak masuk surga. Yakin? Oh saudara tidak pernah. Ya beribadah, tidak pernah baca firman. Cuma kenal tok. Oh siapa namanya? Yesus. Oh iya saya tahu mati di atas kayu salib untuk dosa saya. Saudaraku, saya kenal istri saya. Tahun 74 ya, 75 saya nikah ya. Sampai sekarang 51 tahun. Saya lebih kenal sekarang. Nah, kalau saya waktu kenal dulu nikah tahun 75 menikah. Lalu saya tidak pernah komunikasi, tidak pernah ngomong-ngomong. Tidak pernah bergaul dengan istri saya. Saya pergi ke Amerika. Ya apa kira-kira? Kalau saya telepon. Halo, siapa iki? Loh, aku bojomu lagi lagi. Tapi kalau istri saya enggak, tak telepon. Halo, apa yang? Loh, kok roh? Ayo, suarane aku ya. Maka itu, sekarang saudara tahu enggak suaranya Tuhan? Kalau saudara mau tahu suaranya Tuhan, baca firman Tuhan. Itu hasilnya, isi hati Tuhan. Nanti saudara akan melihat alam yang luar biasa. Tuhan ajarkan kepada kita. Yuk, Markus 11 ayat 23, cepat. 23. Yesus sendiri nih ya. Yesus sendiri. Yesus yang ngomong gak tahu bojok loh saudaraku. Satu iota pun tidak akan gagal. 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata pada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan, wow, katakan, saya punya mulut mandi. 2, 3. Bukan mandi adus loh ya. Mandi itu pasti jadi. Pak Pin waktu sakit, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, kok nangis. Saya tahu istrinya pasti sayang setengah mati. Istrinya enggak bisa ngomong Malaysia, nokono dewean. Waduh, saya Pak Mulia, Yosua, telepon saudaraku. Aku sampai, ojo diganggu ya. Mami ku gak iso bahasa apa-apa, iso nangis tok. Iya, jangan bojone ya apa bojone sudah kayak gitu. Dia satu minggu sampai dioperasi 3 kali. Tapi saya tahu Tuhan sayang kepada setiap orang yang sungguh-sungguh. Ya, tepuk tangan yang banyak buat Tuhan. Ya, next sebelum kita masuk. Yang kedua, cepat. 2, 3. Mulut yang penuh firman sedang membangun masa depan. Oh, ternyata mulut yang mengatakan firman Tuhan itu punya kuasa. Maka Alkitab saya ngomong, apa yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Jadi saya katakan terus firman Tuhan. Saya diberkati, saya kuat, saya sudah diberikan kemenangan oleh Tuhan. Tiap ada masalah saya katakan demikian. Iya, waktu bangun ini pun saya katakan gitu. Wabeh ngomong, aduh aku itu tak nian nek mosok kedene saya itu pakai. Kan enggak mungkin. Iya toh. Sakano, Pak Gembala modern ini. Enggak saudaraku, tak sumpel ambil firman Tuhan itu. Bapak no, karep-karepmu kon ngomong apa ae, tapi aku percaya. Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Tepuk tangan yang buat Tuhan. Ya, hati-hati ya. Kasih salam kiri kanan. Hati-hati ambil mulut kita ya, ngomong. Hati-hati. Ya, suami istri sing serius. Anak yo serius, ambil mamai.
Ojo seneng tok nongok firman, tapi engko nek masalah. Aduh. Ucapkan firman Tuhan. Ucapkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu hidup, berkuasa. Loh, saudara saya ngalami. Kalau saya tidak ngalami, saya tidak berani. Ya. Yang kedua, kebiasaan atau habit merenungkan firman. Oh, penting. Gini saudaraku, kalau saudara baca firman, ya, baca firman, saudara penuh dengan firman. Yang sudah katakan amin. Yang sudah katakan yes. Tapi kalau saudara merenungkan, masuk ke dalam hati saudaraku. Kalau saudara dalam pikiran saudara firman ini masih logos. Gitu loh saya. Firman tapi logos, tertulis. Tapi kalau masuk dalam hati, suatu ketika akan jadi rema. Rema itu apa? Itu perkataan Tuhan langsung kepada saudara pribadi. Gitu. Jadi renungkan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Masuk ke dalam hati saudaraku. Tidak banyak-banyak. Pertama 3 menit, 2 menit. Aku percaya Tuhan. Firman-Mu ya dan amin Tuhan. Tak renung no Tuhan. Tidak ada yang dapat mengalahkan saya. Karena saya lebih daripada memenang. Itu Tuhan yang mengatakan. Saya anak Allah. Saya diberkati. Itu firman-Mu Tuhan. Saya tidak melihat kenyataan. Direnungan. Saudaraku. Nanti akan timbul dalam hati saudaraku. Menjadi rema. Saudara pasti pernah ngalami. Saya ngalami saudara. Jadi rema. Kalau rema dari Tuhan, waduh. Kalau tidak dari Tuhan saya tidak berani. Tidak berani. Karena saya tahu persis. Allah tidak pernah berdusta. Ya, next. Ya. Renungkanlah itu siang dan malam. Yang kuning ya. Next. Ya. Yuk kita, waduh ini bukan hanya, katakan Alkitab ialah firman Allah. Ya saudara harus mempercayai 100%. Caranya gimana? Saudara berserah sepenuhnya sama Tuhan. Pegang firman Tuhan. Ya. Daud, orang manusia juga mengalami masalah problem hidup. Tetapi dia bertobat, akhirnya dia tahu persis siapa yang dia sembah. Sekalipun dosanya kalau diukur secara manusia lebih berat daripada Saul. Tetapi Tuhan berkata, hambaku Daud orang yang kukasih. Dalam perjanjian baru pun ditulis loh. Kenapa saudara? Daud tahu isi hatinya Tuhan. Hidup karena kasih karunia. Dia menulis gini, ayo baca. 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Terus ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada waktunya, musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja, saya percaya ini Alkitab, firman Tuhan. Amin. Saya mau tantang saudara. Yang tidak punya tangan, tidak usah. Yang punya tangan sekarang, dua-duanya dilihat sini. Ayo, katakan sama saya sekarang. Saya tak teluk, saya nggak duit tangan apa sekondang. Tidak apa-apa, tak doa, tak tumangi kaki. Katakan dengan mantap, loh ini untuk saudara loh, bukan untuk saya loh. Ya. Apa saja yang saya kerjakan pasti berhasil. Ayo saudara sendiri, 2, 3. Karena ini firman Allah. Jangan takut saudaraku, kita manusia bisa saja salah. Bisa saja sakit. Tapi kalau saudara hidup di dalam Tuhan, firman-Nya tinggal dalam saudara. Waduh, terarah hidup saudara. Enggak kira kesasar. Ya. Saya ini loh saudaraku sakit masalah, lagi sakit ambeien. Sakit kanker, kantong kering. Begitu saya bertobat, ya memang enggak bem salah bem.
hari bertambah hari, saya lihat pekerjaan Tuhan luar biasa. Dan saya tahu persis, bukan karena kekuatan manusia, tapi karena Tuhan. Campur tangan. Waktu saya ditelepon sama Cik Foni, sama istrinya Ko Atong. Kokun diberkati luar biasa. Loh, kamu juga diberkati luar biasa. Tuhan nak pilih kasih kok. Betul? Betul? Diberkati yo. Iso gedungnya ono, padahal jemaate. Waduh, tak delok piro. Loh, aja delok jemaat. Loh, kok meneng kabeh? Delok Tuhanmu iku lho saudaraku. Delok Tuhanmu. Iya, kalau saudara delok Tuhan, waduh. Hidup saudara, apa saja yang kamu kerjakan berhasil. Lah ya apa caranya? Ya ayo, rajin ke gereja, rajin baca firman Tuhan. Ya. Katakan, rajin ke gereja. Rajin baca firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Ya, nanti saudara akan berbuat sesuatu untuk Tuhan. Hidup saudara berdampak. Tadi pagi Pak Indra itu istrinya sakit waktu hari apa itu ya. Kita lagi sibuk-sibuknya sakit, saya disuruh doakan sana. Katanya apa penyakit apa bisa menyebar kemana-mana gitu saudaraku ya. Saya bilang tidak apa-apa lah. Tidak apa-apa lah. Jangan mikir no sing elek-elek. Loh iya Pak ini dokter juga manusia. Ayo doa, habis doa. Ya apa Pak? Sudah, nek gak meneh yo engko ngule. Ini mbok ndak tahu saya ngomong gitu iku yo rada wedi lho. Lho serius. Saya bukan dewa kok. Saya ya tak omong itu ae. Mari ngono aku sing bingung dewek. Pulang malam saya ditelepon sama Pak Indra. Pak luar biasa Pak. Apa sih luar biasa? Saya takut saudaraku. Pas gue bablas ya apa saudara? Loh ya manusia itu ada ketakutan pastilah. Saya tidak munafik saudara. Pak bojoku wis mulai Pak. Iki Pak tok kene Pak. Dia bersyukur dan terima kasih sama Bapak. Loh coba aku. Yesusku itu luar biasa. Tepuk tangan banyak buat Tuhan. Dia Allah kita yang luar biasa. Ya. Yo. Waduh. Karek 6 menit. Ya, karek 6 menit. Haleluya. Wah, ini penting sekali. Ya, penting sekali. Next. Ini ayat-ayat yang saya kasihkan itu saudaraku ya. Ini ayat emas semua. Saudara kok bisa nanti diulang-ulang di YouTube, dihafalno, dimasukno. Saya tanggung 6 bulan saudaraku. Saudara kan punya pandangan yang berbeda. Cara menangani berbeda. Cara bersikap saudara berbeda. 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari hatimu itulah terpancar kehidupan. Loh ternyata semuanya dari hati saudaraku ya. Berikan tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Next. Ayo. Apa yang memenuhi pikiranmu sedang membentuk masa depanmu. Ya, hampir sama saudaraku. Tapi ini mengingatkan kepada saudara. Ya, penuhi pikiran saudara dengan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Maka masa depan saudara tidak kekurangan sesuatu apapun yang baik. Ya, siapa yang ngomong itu? Alkitab. Ingat Daud? Tuhan, Engkaulah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Enggak sombong loh Daud itu. Dia mempercayai firman Tuhan sepenuhnya. Tidak kekurangan. Dan luar biasanya saudaraku. Daud menjadi kekasih Tuhan. Ya. Yang ketiga terakhir. Cepat. Ya, kebiasaan melakukan firman. Ya. Diucapkan, dipikirkan, diucapkan, direnungkan. Lalu bertindaklah hati-hati ya, supaya terarah ya. Yakobus 1 ayat 22, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman
Dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu. Nah, ya jadi kita bukan hanya cuma ngapal notok, tapi dilakukan. Amin. Yuk cepat, Matius 7 ayat 24 dan 25. Ya, 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turun hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu, yaitu di atas Yesus. Di atas janjinya Tuhan. Bukan tidak ada masalah pasti ada. Tapi cara kita berpikir, cara kita bersikap, cara kita ngomong, cara kita nangani beda. Karena kita tahu Allah tidak pernah berdusta. Ya, yang terakhir, next sama, hampir sama ini, tidak usah lah. Next. Ya, terakhir ini. BL, silakan maju ke depan. Yuk baca. Ketaatan kecil membuka pintu mujizat. Siapa mau mujizat? Mujizat besar. Taat perkara kecil. Ya. Apa perkara taat? Kalau saudara datang pada Tuhan, saudara menyembah. Kalau saudara memuji. Saudara mengucap syukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Bukan kita mensyukuri masalah itu. Tapi kita mensyukuri Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah lebih besar dari masalah-masalah kita. Maka saudara dapat melewati semuanya itu. Dan pada akhirnya, aku bangga memiliki Allah sepertimu. Aku bahagia menjadi milikmu. Sungguh saya bersyukur. Saya bangga punya Allah yang senantiasa menepati janji. Penuhi firman Tuhan pikiranmu. Penuhi mulutmu dengan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Bertindak. Perkara kecil bertindak. Ya, maka Tuhan sediakan bekerja. Karena Tuhan itu bekerja lewat firman. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu ialah Allah. Saudara bisa? Ya, saya tahu. Allah bisa yang di dalammu. Tutup mata. Glory, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Yes. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Benar Tuhan. Dari Apapun situasi dunia tidak dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Kasih-Mu kekal. Ku hidup, Haleluya, haleluya. ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Semua tutup mata, tidak ada yang membuka matanya. Katakan bersama dengan saya, Bapa dalam sorga. Bapa di dalam surga, Di dalam nama Tuhan Yesus. dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan hari ini Tuhan hari ini bukan kebetulan. bukan kebetulan, Sungguh bukan kebetulan Tuhan. sungguh bukan kebetulan, Tapi oleh karena Engkau memanggil kami Tuhan. tapi karena Engkau Dalam ibadah sore ini. Tuhan, dalam ibadah Saya mendengarkan firman-Mu. mendengarkan firman-Mu, Saya lakukan firman-Mu. saya lakukan firman-Mu. Pikiran saya Tuhan. Pikiran saya Akan saya penuhi dengan firman-Mu. akan Saya penuhi dengan janji-Mu. saya penuhi dengan janji. Mulut saya akan mengatakan firman-Mu Tuhan. Saya akan mengatakan Engkau Allah yang sangat mengasihi. Engkau Allah, Engkau Allah yang tidak pernah gagal. Engkau Allah yang tidak
Engkau yang Allah yang tidak pernah menghakimi kami. Dan Engkau perbaharui pikiran kami Tuhan. Dengan firman-Mu Tuhan. Sehingga langkah-langkah kami Tuhan. Engkau pimpin. Dan kehidupan kami akan berhasil. Rumah tangga kami akan berhasil. Kesehatan kami akan berhasil. Anak-anak kami akan berhasil. Pekerjaan kami akan berhasil. Masa depan kami berkelimpahan. Sebab Engkau turut campur tangan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu dari selama-lamanya sampai selamanya. Saya akan berdoa buat saudara. Tuhan, hamba berdoa untuk hamba-hamba-Mu saat ini Tuhan. Yang hadir. Juga yang streaming. Tuhan tolong. Hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan kabar kebenaran. Biarkan kebenaran ini Tuhan mempengaruhi kehidupan mereka. Cara berpikir mereka mulai memperbaharui. Sehingga mereka semua Tuhan cinta akan Engkau Tuhan. Karena manusia hidup bukan oleh karena roti saja. Tetapi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kami percaya Tuhan firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya wajire. Tuhan menyediakan segala keperluan dan kebutuhan kami. Tuhan tolong. Mereka yang kesulitan ekonomi Tuhan. Dalam nama Yesus Kau bukakan tikap-tikap langit. Ampuni segala kelemahan kekurangannya. Mereka Tuhan yang kekurangan Tuhan sukacita. Hari ini Tuhan limpahkan mereka dengan sukacita. Karena Kau tidak pernah medit Tuhan. Kau tidak pernah menahan-nahan sukacitamu. Demi sejahtera-Mu Kau berikan kepada kami. Ajar kami untuk mengimani. Ajar kami Tuhan untuk mengalami Tuhan. Dan yang sakit Tuhan hari ini Tuhan berikan kesembuhan. Pasti diberikan kesembuhan. Dan Tuhan memberikan yang terbaik. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai yang panjang buat Tuhan. Haleluya. Sebelum saya serahkan sama Pak Bintoro untuk berdoa buat persembahan, saya mau tanya dengan saudara. Ya. Siapa yang baru beberapa hari ini ke tempat ini yang belum terima cindera mata gitu ya. Masih ada cindera mata. Saya rindu ya memberikan cindera mata yang baru beberapa kali. Yang ya pokoknya belum pernah menerima cindera mata. Tolong Pak Pastor Yongki yang terima kasih ini. Ada 2, aduh terima kasih, siapa lagi ya? Itu banyak, 1, 2, 3, 4. Ya tolong Pak Yongki ya. Oke, nanti biar dikasih. Ada 6 atau 7. Ya siapkan Pastor Yongki. Ya. Baik saudaraku yang kekasih, terima kasih semua atas dukungan saudara. Dan saya percaya bukan karena kekuatan, bukan kegagahan, tetapi karena Tuhan sendiri. Kita akan berikan persembahan. Saya minta Pastor Pak Bintoro Sutandi berdoa untuk persembahan. Mari Pak. Terima kasih atas firman-Nya yang menguatkan setiap kita untuk selalu merenungkan dan melakukan dengan sungguh-sungguh agar kita berhasil dan beruntung dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu ya dan amin. Hari ini bukan kebetulan, tapi kami merasa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau sudah memberkati kami. Terlebih dulu, kami akan memberikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami percaya semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, berikanlah dengan sukacita, dengan rasa tulus, ikhlas, Tuhan akan membalas. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan masukkan di kotak yang sudah tersedia. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagaku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku
Berikan sorak-sorai yang banyak buat Tuhan. KB News. Ya, kita akan mendengarkan KB News. Shalom Jemaat GB Keluarga Allah Blessing, sungguh sukacita kita bisa beribadah bersama hari ini. Ada beberapa info penting yang sayang kalau dilewatkan, jadi mari kita simak bersama-sama. Bagi jemaat yang rindu menabur bagi pekerjaan Tuhan seperti persembahan dan perpuluhan, ada banyak cara mudah yang bisa dilakukan. Bisa langsung masukkan di kotak persembahan yang tersedia di gereja atau transfer ke BCA dengan nomor rekening 214995000 atas nama GBI Keluarga Allah Blessing. Mau lebih praktis? Tinggal scan QR Code di layar bisa lewat GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, Link Aja atau Living Mandiri. Jadi mau cash maupun cashless, semuanya bisa. Ibadah Raya Minggu Gading Pantai, Jalan Gading Pantai nomor 9 dan 11 Surabaya, Minggu 18 Januari 2026 akan ada 2 sesi ibadah, jam 9 pagi dan jam 4 sore. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pastor Yosua Gunawan pada jam 9 pagi dan Pastor Mulya Wongdi pada jam 4 sore. Ini adalah kabar baik buat jemaat yang tinggal di Surabaya Timur. Bapak Ibu Saudara bisa beribadah lebih dekat dengan tetap mengalami hadirat Tuhan. Ibadah Raya Minggu KAB Jalan Tegal Sari nomor 60 Surabaya, minggu depan 18 Januari 2026 akan ada 2 sesi ibadah, yaitu jam 10 pagi dan jam 5 sore. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Gembala pada jam 10 pagi dan Pastor Yosua Gunawan pada jam 5 sore. Ayo persiapkan hati dan jangan datang sendirian, bawa keluarga, sahabat, teman kerja atau teman sekolah supaya lebih banyak lagi yang diberkati. Blessing Night atau doa malam pada hari Jumat 16 Januari 2026 jam setengah 7 malam di Geraha Keluarga Allah Blessing Jalan Tegal Sari nomor 60 Surabaya. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pastor Donita Timu. Mari bersama-sama kita menyembah Tuhan dan menikmati hadiratnya di ibadah Blessing Night. Update info KAP supaya tidak ketinggalan info kegiatan gereja, silakan follow media sosial kita di Instagram, TikTok, dan YouTube di @keluarga_Allah_blessing. Demikian pengumuman minggu ini, tetap semangat dan tetap bersukacita, Tuhan Yesus memberkati. Berikan tepuk tangan yang banyak buat Tuhan. Baik saudaraku yang dikasih, saya terus minta dukungan doa kepada saudara supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Karena banyak sekali yang tanya sekolah minggunya ada enggak? Ya, banyak sekali mereka yang menawarkan untuk ikut ambil bagian jadi guru sekolah minggu dan lain sebagainya. Ya, kita tunggu sampai semuanya ya memang sudah kita sudah semua sudah tinggal dipupuri itu saudaraku ya, cik cantik gitu ya. Jadi terus dukung doa supaya semuanya beres. Kemarin itu juga ada, nah sampai sekarang saya ini bingung Pak, siapa yang ngasih saya tidak tahu, tapi saya ucapkan terima kasih. Ngasih apa sih? Meja itu 2 yang di depan itu 2 baru dikirim kita kok sopo? Gak tahu Pak, dari buat keluarga Allah. Dari siapa? Gak tahu. Iki malaikat atau enggak? Gitu. Tapi saya mengucapkan terima kasih. Ya, semua besar kecil, ya para penabur. Saya tahu pasti Allah kita ini Allah yang tidak pernah utang. Saya ini ngalami saudaraku ya. Percayalah Allah kita dahsyat. Amin. Yuk kita bangkit berdiri, angkat kedua tangan saudara. Ya. Huriala masyiki nama takara lama syana. Inna mata turiala masyiki nama takara lama syana. Tiba saatnya saudara menerima berkat dari Bapa. Angkatlah kedua tanganmu, terimalah dengan iman, percaya dengan mengamenkan. Huriala masyiki nama taturiala masyaka. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah kesehatan seluruh keluargamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah studimu. Bahkan naik-naik dan tidak turun. Jadi kepala bukan ekor. Bahkan memberikan pinjaman tetapi tidak meminjam. Saudaraku yang kekasih, sekarang terimalah. Bawalah pulang berkat dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Yang tidak pernah dibatalkan. Yang tidak pernah dikurangi. Kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Anak. Yang tidak pernah berkesudahan. Dan persekutuan Roh Kudus yang manis. Menyertai engkau, memberkati engkau. Bahkan apa saja yang kau kerjakan. Menjadi berhasil. Berhasil dan beruntung. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang sudah menerima, katakan bersama saya. Amin. Selamat malam, Tuhan berkati.